Sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Mendengar kata kanker sepertinya bukanlah hal asing di telinga kita. Tahukah Anda bahwa kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang menyerang wanita di seluruh dunia? Lebih dari 48.000 wanita di Indonesia terkena kanker payudara setiap tahunnya. Dan sekitar lebih dari 19.000 wanita di Indonesia meninggal dunia karenanya. Lalu, apa sih kanker payudara itu? Kanker payudara berasal dari benjolan tidak normal pada payudara akibat pertumbuhan sel yang terjadi secara terus-menerus atau yang biasa disebut dengan tumor ganas. Munculnya kanker payudara disebabkan karena faktor hormonal dan genetik, serta faktor resiko perilaku dan pola makan yang buruk. Sadari sudah bisa dilakukan oleh perempuan sejak remaja. Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 dan ke-10 menstruasi di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta puting. Yuk, mari sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk payudara Anda tidak simetris. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Bungkukan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Keempat, pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan. Cermati payudara kiri sampai ketiak. Lakukan kegiatan pemijat payudara dari atas ke bawah atau mengelilingi bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kanan Anda. Kelima, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari. Bila ada cairan keluar, berkonsultasilah dengan dokter. Terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga ke sekitaran ketiak. Cermati payudara menggunakan 3 gerakan sebelumnya. Ulangi langkah ini pada sisi berlawanan untuk payudara kiri. Pemeriksaan ini penting, terutama bagi yang memiliki resiko tinggi, yakni mereka yang memiliki riwayat penyakit kanker pada keluarga, perokok, pemakaian hormonal berkepanjangan, perempuan yang mengalami menstruasi dini atau menopause terlambat, dan mereka yang melahirkan anak pertama di atas 35 tahun. Perempuan yang tidak menikah atau tak menyusui juga berisiko terkena kanker payudara. Jika pada pemeriksaan sadari teraba benjolan yang berpotensi sebagai kanker payudara, jangan malu dan takut. 8 dari 10 benjolan yang ada di payudara bersifat jinak. Namun, ada baiknya segera periksakan ke dokter. Biasanya, para dokter akan merekomendasikan untuk melakukan mamografi, USG payudara, ataupun pengambilan jaringan kanker atau biopsi guna untuk memastikan apakah benjolan itu kanker atau bukan. Jika terdeteksi kanker, ada 3 tindakan yang bisa dilakukan, yaitu tindakan operasi, terapi radiasi, dan kemoterapi. Apabila harus melakukan kemoterapi, jangan khawatir terhadap efek samping yang sering menghantui pasien, misalnya rambut rontok dan nafsu makan hilang. Percayalah, rambut rontok setelah kemoterapi bisa tumbuh kembali secara normal. Efek lain seperti mual dan muntah juga bisa diatasi dengan obat-obatan. Tapi, kini kita tak perlu khawatir, karena kanker dapat dicegah sedari awal. Dengan cara menerapkan pola healthy eating plate
yaitu kombinasi makanan yang tepat sehingga dapat mengurangi resiko kanker, juga membantu membuat perubahan pola makan. Healthy eating plate terdiri dari 30% sayuran, 20% buah-buahan, 25% gandum atau karbohidrat, dan 25% makanan yang mengandung protein. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak nabati, serta perbanyak aktivitas fisik. Di antara bahan makanan yang dapat mencegah kanker payudara adalah 1. Kedelai dan berbagai macam olahannya yang mengandung isoflavon tinggi untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker serta meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Rumput laut yang di dalamnya terdapat beta-karoten provitamin A sehingga dapat menghambat perkembangan sel kanker. 3. Tomat. Likopen pada tomat dapat berfungsi untuk mengurangi lemak jahat dalam darah dan sebagai antioksidan. 4. Kubis dan brokoli. Kedua sayuran ini mengandung indol trikarbinol untuk menghambat perkembangan sel kanker serta menjaga keseimbangan estrogen alami. 5. Jambu biji. Flavonoid dan vitamin C yang terkandung dalam jambu biji baik untuk menghambat perkembangan sel kanker dan berbagai detoksifikasi untuk mengurangi racun. 6. Gandum. Gandum mengandung selenium, folat, serta vitamin B untuk mencegah terbentuknya radikal bebas dan sebagai sistem kekebalan tubuh. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mencegah kanker payudara dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ayo, cegah kanker dengan cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres.